Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Malam. Didukung oleh Antangin JRG. Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda jelang libur panjang akhir pekan? Saya percaya Anda makin bersemangat untuk bisa melewatkan akhir pekan ini bersama dengan keluarga ataupun kolega. Dan senang sekali Kabar Malam kembali menemani Anda selama kurang lebih 90 menit. Kami akan hadirkan kabar-kabar menarik yang terjadi di sepanjang hari ini baik dari dalam maupun dari luar negeri. Saya Brigita Manohara tidak akan sendiri karena nanti akan ada teman saya Zosa Sosiana yang juga akan menemani Anda menghadirkan kabar-kabar yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah sebagai berikut ini. Sejumlah aktivis meminta pemerintah segera bertindak nyata dalam kasus terbunuhnya seorang remaja berusia 14 tahun di Bengkulu karena kekerasan seksual. Hari ini menjadi hari terakhir pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar yang dibuka Komite Musyawarah Nasional Luar Biasa. Munaslup rencananya digelar pada 15 Mei mendatang. Atletico akhirnya sukses melangkah ke final Liga Champions musim ini. Menjumpai raksasa Bayern Munchen dini hari tadi, pasukan Diego Simeone unggul gol tandang setelah kalah 2-1. Sebuah rumah sakit di Aleppo, Suriah hancur akibat serangan udara. Relawan menyebut setidaknya 19 orang meninggal. Sejumlah menteri yang berkunjung ke Pulau Reklamasi di Jakarta Utara menemukan sejumlah pelanggaran, khususnya AMDAL dan IMB. Ya, selain kelima kabar tadi, nanti kami juga masih punya banyak informasi menarik yang sayang kalau Anda lewatkan. Dan kita langsung saja ke kabar yang pertama. Mengawali kabar malam, penumpang pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474 rute Abu Dhabi Jakarta terluka akibat turbulensi. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, para korban yang terluka langsung dibawa ke klinik KKP atau kantor kesehatan pelabuhan yang terdapat di bandara. Inilah belasan penumpang maskapai pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474 tujuan Abu Dhabi ke Jakarta yang terluka akibat turbulensi selama 10 menit di angkasa. Guncangan yang begitu dahsyat mengakibatkan belasan orang terluka mulai dari luka ringan hingga patah tulang. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, mereka yang terluka langsung dibawa ke klinik kesehatan pelabuhan di area bandara. Mayoritas dari korban luka adalah mereka yang selesai menjalani ibadah umroh di Saudi Arabia. Itu dari Abu Dhabi ke Jakarta, pulang umroh kita. Rata-rata penumpangnya pulang umroh? Iya, rata-rata semua itu. Jadi bukan hanya tur saya aja, tapi dari travel lain juga ada. Selain ibu, ada berapa orang yang ibu lihat yang mengalami ini? Kalau yang di depan saya itu, si ibu itu 1, 2, 3, 4 ya. Yang si ibu di depan, yang nggak tahu tuh yang kuning ini bu siapa. Terus yang satu grup dengan saya itu 2 apa 3 orang, terus yang beda dari travel lain juga ada ininya pada sobek, terus kepalanya dan kenapa sampai berdarah, itunya juga atap pesawatnya sampai apa kayak bolong gitu pak, kena kepala saking kerasnya bentuknya. Intinya turbulen ya. Turbulen. Ya. Dan goncangannya gimana bu? Keras. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan para korban? Ini korban pesawat Etihad itu mengalami turbulen, gitu ya. Kurang lebih kursi yang paling belakang itu banyak yang mengalami kejadian, gitu ya. Jadi ada yang kena fraktur sama patah di bagian kanan ya, ada yang sesek, ada yang bagian pala. Nah, kurang lebih yang dibawa ke kantor kami sementara ini kurang lebih 11 orang, gitu ya. Tapi kalau yang ada di klinik-klinik kita kurang lebih ada 10-an. Para penumpang yang terluka ringan diperbolehkan pulang, namun yang mengalami luka parah akan dirujuk ke rumah sakit terdekat.
Sementara pihak perwakilan maskapai Etihad Airways sampai saat ini belum ada yang dapat memberikan keterangan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan sopir angkutan jurusan Citerep Babakan Madang memblokade Jalan Pahlawan Sanja Citerep Bogor. Ratusan sopir ini marah karena jalan yang kerap dilalui tidak kunjung diperbaiki. Ada sekitar 200 supir angkot trayek 44 jurusan Citerep Sentul Babakan Madang Bogor Jawa Barat yang menutup akses jalan Citerep Sentul. Aksi ini dilakukan karena jalan yang menghubungkan dua kecamatan rusak parah. Sejumlah pohon pisang ditanam para pendemo di tengah jalan sebagai bentuk protes. Rusaknya jalan terjadi sejak 6 bulan lalu. Sejumlah supir meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak. Pasalnya jalan rusak ini membuat para pemilik angkutan dan pengendara kesulitan melintas. Tak jarang kendaraan yang mengalami patah as atau ban bocor ketika melintas jalan itu. Aksi ini sempat memacetkan jalan Citerep Sentul hingga 2 km. Kita ke kabar lainnya, ini mengenai perkembangan kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun. Polisi ini sudah menyatakan para pelaku tidak menunjukkan penyesalan. Sementara 7 terdakwa hari ini menjalani sidang pledoi. Tujuh terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun hari ini menjalani sidang pledoi. Sementara itu, 5 tersangka lain masih dalam penyidikan. Polisi pun membenarkan tingkah laku para pelaku yang kerap bertingkah aneh dan tidak menunjukkan penyesalan. Itu memang biasa-biasa tanpa ada gambaran penyesalan. Waktu saya sebagai penyidik, saya tanya karena mereka itu takut kelebihan. Tapi kalau dari dasar psikologi mereka normal. Ya. Terus tanggapan kita dengan adanya mereka sering tertawa, kayak nggak berdosa gitu gimana? Ya, kalau ibarat kata kalau dia ngomong pura-pura gila, ya terserah. Yang penting hukum yang menentukan. Sebelumnya, jaksa menuntut 7 terdakwa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun dengan hukuman penjara 10 tahun. Hal itu membuat keluarga Yuyun terpukul. Mereka meminta para pelaku yang tak lain adalah tetangga mereka dihukum maksimal, yakni hukuman mati atas perbuatan keji mereka. Sementara itu, polisi masih memburu 2 orang lainnya. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait memandang bahwa perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun harus dijadikan kejahatan luar biasa. Apalagi tidak hanya korban, karena pelaku sebagian ini merupakan anak-anak. Oleh karenanya, perlu ada penegakan hukum yang berbeda terhadap kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak. Betul bahwa ada sebagian dari 14 itu anak-anak, tetapi penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa yang merencanakan misalnya dari 14 orang itu, maka dia bisa dikenakan misalnya pasal-pasal perencanaan pembunuhan misalnya. Itu bisa dikenakan 340, bisa seumur hidup bahkan hukuman mati gitu. Nah, peristiwa ini tidak boleh dibiarkan menjadi tindakan biasa. Apa yang terjadi pada Rehan, apa yang terjadi anak membakar anak, anak memperkosa anak dan seterusnya. Ini harus ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Gitu loh. Kalau enggak gimana menanganinya? Tetapi dia harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa jika itu dilakukan oleh orang dewasa supaya penanganannya luar biasa. Aksi solidaritas untuk Yuyun terus bergulir. Nah, malam ini ada beberapa aktivis yang kemudian menyalakan lilin untuk Yuyun di pelataran Monas, Jakarta. Mereka menyerukan Save Our Sisters sebagai seruan agar pemerintah segera bertindak nyata. Ada lebih dari 40 organisasi anak dan perempuan yang memadati area Monas pada malam hari ini. Mereka menyerukan keadilan dan solidaritas bagi perempuan korban tindak kejahatan. Aksi gabungan bertemakan Save Our Sisters untuk mengenang gadis Malang bernama Yuyun. Dengan membawa spanduk serta pengeras suara, mereka berorasi meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan keselamatan perempuan khususnya anak dari kasus pencabulan yang berujung maut. Kasus Yuyun menjadi sorotan warga asing yang turut ikut menyalakan lilin bagi Yuyun. Ia berharap kasus ini mendapat perhatian serius dari pemerintah.
kasih ya.